Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari musibah, penyakit, dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ular yang masuk ke rumah atau ke pemukiman warga berdasarkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mungkin di antara kita pernah atau bahkan sering mengalami bahwa tempat tinggal atau rumah yang dihuni dimasuki oleh ular. Lantas bagaimanakah langkah kita atau tindakan kita jika rumah kita terdapat ular? Apakah kita usir? Apakah kita bunuh? Ataukah justru kita biarkan hidup bersama kita? Pada kesempatan sebelumnya, saya pernah membahas tentang ular masuk ke rumah di video short. Namun, di sana hanya saya bahas secara singkat. Nah, di sini akan kita bahas lebih panjang, tentunya berlandaskan pada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti ini teman-teman. Secara garis besar, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita semua untuk membunuh anjing dan ular. Namun ular yang dianjurkan untuk kita bunuh bukan setiap jenis ular yang ada di muka bumi ini. Nah, karena Rasulullah menjelaskan jenis ular yang ada di Arab, tentunya berbeda dengan jenis ular yang ada di lingkungan tropis seperti kita, yang berada di Asia Tenggara. Karena kita tidak mengenal padang pasir. Di lingkungan kita ini terdapat tumbuh-tumbuhan, rerumputan, pepohonan, sungai, dan pegunungan. Semuanya terdapat tanaman-tanaman hijau. Tapi ciri ular yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah yaitu ular yang punggungnya terdapat 2 garis putih, atau dalam bahasa Arab yang tertera dalam hadis tersebut yaitu Zutif Yatain, yaitu yang memiliki 2 garis putih di punggung. Kemudian ciri berikutnya yang diperintahkan untuk dibunuh yaitu ular yang ekornya pendek. Dalam bahasa Arabnya biasa dikenal dengan istilah al-abtar. Al-abtar ini jika kita bahasakan ke Indonesia yaitu ekor buntung. Artinya ular yang tidak memiliki ekor. Nah, landasan membunuh ular yang ada di dalam rumah ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Bunuhlah ular dan anjing, apalagi ular yang punggungnya terdapat 2 garis putih, serta ular yang ekornya buntung. Sebab 2 jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maksud dari hadis tersebut memang ada yang sudah jelas, ada yang belum. Yang sudah jelas misalkan ular yang punggungnya terdapat garis putih. Ini jika kita menemukan dimanapun, segeralah dibunuh. Karena ular ini membahayakan.
Nah, sedangkan yang disebut dengan al-abtar, ini jenis ularnya pendek. Jika dihitung, mungkin kira-kira panjangnya sekitar 1 hasta. 1 hasta itu kurang lebih 1 khotwah. 1 khotwah itu jika kita hitung ke bentuk sentimeter, sekitar 45 cm atau lebih sedikit. Jadi ular ini tidak begitu besar, tapi memiliki bisa yang berbahaya. Oleh karena itu, jika bertemu dengan ular ini, silakan langsung dibunuh. Dimanapun tempatnya, baik di rumah maupun di luar rumah. Nah, sekarang mengenai ular yang berada di penghunian atau di tempat tinggal masyarakat. Apakah langsung dibunuh ataukah dibiarkan? Jadi seperti ini. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidak langsung membunuh ular yang ada di dalam rumah tersebut. Mengapa kita dilarang langsung membunuh? Karena bisa jadi ular yang ada di dalam rumah tersebut adalah jelmaan jin. Dan sedangkan jin rata-rata yang ada di Madinah pada saat itu sudah masuk Islam. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu kita peringatkan sampai 3 kali. Nah, pertama kita usir dengan kata-kata atau dengan pukulan kecil misalkan. Kemudian kita lanjutkan dengan doa. Ternyata dia tidak keluar dari tempat tinggal kita, ini ada kemungkinan dia adalah jelmaan jin jahat yang menyusup ke tempat tinggal kita. Maka pada saat itu pula silahkan ular tersebut dibunuh. Nah, ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada sekelompok jin di Madinah yang telah masuk Islam. Maka barang siapa melihat salah satu dari para awamir. Awamir itu julukan bagi jin yang menghuni rumah atau berwujud ular. Kata Rasulullah, berilah peringatan sebanyak 3 kali. Jika setelah itu ia masih kelihatan, artinya ular tersebut masih ada di tempat tinggal atau di penghunian warga, maka hendaklah ia dibunuh. Karena itu adalah setan. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut adalah jin yang beragama Islam. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk langsung membunuh, melainkan memberikan peringatan terlebih dahulu. Karena kita sesama muslim. Namun menurut Imam Nawawi, jika kita menemukan ular di tempat selain Madinah dan kriteria atau sifat ular sesuai yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis di atas tersebut, maka langsung dibunuh. Dan ini hukumnya sunnah. Saudaraku sekalian, jadi jika kita menemukan ular yang punggungnya terdapat garis putih, jumlahnya 2, atau menemukan ular yang tidak memiliki ekor atau berekor buntung, jika dia berada di luar rumah, silakan langsung dibunuh. Jika dia berada di dalam rumah, maka peringatkan 3 kali terlebih dahulu. Jika dia tidak mau keluar dari rumah, maka silakan dibunuh. Yang jelas, usahakan jangan membunuh ular di dalam rumah. Jika kita ingin membunuh ular tersebut, biarlah dia keluar dari rumah terlebih dahulu, baru dibunuh. Ini sebuah etika dan untuk menghindari bahaya bagi keluarga kita. Baik bahaya yang berkaitan dengan fisik atau non-fisik. Jadi, pembahasan tentang ular seperti itu berdasarkan ajaran Rasulullah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.